dituntun oleh Berdasarkan peringkat kekuatan militer dunia, saat ini Indonesia berada di urutan 16, sedangkan Malaysia berada di urutan 44. Untuk lingkup ASEAN, militer Indonesia berada di urutan pertama, sedangkan Malaysia berada di urutan ke-6. Dilihat dari peringkat saja, maaf aja nih ya, sepertinya militer Malaysia sama sekali bukan tandingan militer Indonesia. Rasanya nggak berlebihan kan ya menyebut perbedaan militer Indonesia-Malaysia seperti bumi dan langit. Tapi nggak apa-apa deh, kali ini Mimin mau membahas kendaraan tempur atau rampur buatan Indonesia dan Malaysia. Kira-kira sekeren dan secanggih apa ya rampur buatan kedua negara ini? Nggak perlu lama-lama deh. Berikut ini adalah perbandingan kendaraan tempur buatan Indonesia versus buatan Malaysia. Angkatan Darat. TNI AD memiliki beberapa kendaraan militer yang dipergunakan untuk medan perang. Pertama ada kendaraan taktis bernama Komodo. Kendaraan taktis ini sudah dirilis beberapa varian, seperti Komodo 4x4 battering ram, Komodo 4x4 missile launcher, dan Komodo 4x4 Recon. Kedua ada Anoa 6x6 mortar dengan kemampuan melontarkan mortir 81 mm dengan recoil system yang dilengkapi dengan rak amunisi serta atap hidrolik yang mampu dibuka dan ditutup secara otomatis. Ketiga ada Mine Resistant APC Sancak 4x4 yang mampu menahan ledakan ranjau dari bawah, setara dengan 8 kg ranjau dan juga mampu menahan serbuan peluru kaliber 5,56 hingga 7,62 mm. Nah, keempat ada Harimau Medium Tank yang didesain khusus untuk beraksi di daerah tropis karena memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan main battle tank. Kelima ada tank Badak, tank Macan Hitam, dan Rantis Mau. Nah, ketujuh kendaraan tersebut adalah buatan PT Pindad melalui program mobil nasional. Selain itu ada juga Jeep Tempur P6 Atov buatan PT Sentra Surya Eka Jaya atau SSE. Wow! Kendaraan tempur atau rampur Angkatan Darat made in Indonesia banyak juga ya. Keren kan? Angkatan Darat Malaysia atau Tentera Darat Malaysia tidak hanya memperkuat prajuritnya dengan berbagai sesi latihan. Angkatan Darat Malaysia yang didirikan pada 1 Maret 1933 ini juga diperkuat dengan berbagai perlengkapan alutsista. Baru-baru ini Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meresmikan kendaraan militer lapis baja buatan dalam negeri pertamanya yang diberi nama Tarantula. Mobil Tarantula ini diklaim 100% buatan Malaysia dan diproduksi oleh Maldives International Technologies SDN-BHD. Kendaraan militer yang satu ini dikategorikan sebagai High Mobility Armored Vehicle atau HMAV. Berdasarkan penjelasan Menteri Pertahanan Malaysia, pembuatan mobil Tarantula ini melibatkan 8 insinyur dan lebih dari 100 staf Kementerian Pertahanan Malaysia. Untuk mewujudkan kendaraan militer ini, Kementerian Pertahanan Malaysia menggelontorkan dana senilai 16 juta ringgit atau sekitar 56 miliar rupiah. Eits, jangan salah, Tarantula ini sudah melalui uji ketahanan jalan, konsumsi bahan bakar, uji beban, dan uji pendakian. Ya, intinya sudah sesuai lah dengan standar militer internasional. Sesuai dengan standar militer internasional, jangan salah, TNI AL juga memiliki rampur buatan anak negeri loh. Untuk kapal selam, Kementerian Pertahanan baru saja meresmikan KRI Alugoro 405 buatan perusahaan dalam negeri PT PAL Indonesia Persero yang bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME. Selain itu ada juga kapal KCR 60 PAL yang juga diproduksi oleh PT PAL. Kapal ini memiliki kecepatan 28 knot di bawah air dan mempunyai kemampuan jelajah 4.445 km dengan ketahanan selama 8 hari.
Dari segi persenjataan, kapal ini dilengkapi dengan varian senjata utama meriam Bofors 57 mm maupun 40 mm. Senjata lainnya adalah dua meriam Yugo Import SDPR M7108 20 mm yang diletakkan di belakang kapal. Eits, nggak cuma itu loh. PT Pindad baru saja menyelesaikan tank bot Antasena. Tank bot Antasena ini telah lolos menjalani serangkaian uji senjata dan jelajah laut untuk melihat kemampuan dan kelayakan tank bot. Tank bot Antasena dapat mengangkut 60 orang personil dan 5 orang kru. Memiliki kecepatan maksimum 40 knot serta daya jelajah hingga 600 nautical mile. Dilengkapi senjata utama RCWS Cannon kaliber 30 mm dan dua senapan mesin 12,7 mm. Wow, beri aplaus dulu yuk. Amazing. Untuk negeri jiran sendiri, mereka memiliki KDL Q-30, frigate ringan yang jadi flagship armada tempur tentara laut di Raja Malaysia atau TLDM. Kapal perang yang berbobot 2.270 ton ini masuk kelas korvet terbaik milik Malaysia. Dengan berbekal mesin diesel MTU 20 volt 1163 TB93, kapal ini dapat mencapai kecepatan hingga 20 knot. Sementara untuk jarak tempuh operasinya hingga 9.300 km. Mengenai persenjataan sebagai elemen anti serangan udara, kapal ini dibekali 16 peluncur rudal Seaworth, 2 kanon DSM-30 Ramsey. Untuk rudal anti kapalnya adalah 8 peluncur MM40 Execute Block 2 dan torpedo A244S. Melihat kemampuannya, kata Jargit, bolehlah. Terakhir kita akan membandingkan pertahanan udara Indonesia dan Malaysia. Rampur milik TNI AU juga sangat beragam dan beberapa di antaranya adalah buatan dalam negeri. Selain itu ada juga helikopter Apache AH-64 yang merupakan heli tercanggih di dunia yang dilengkapi 3 jenis persenjataan, yaitu kanon kaliber 30 mm, roket Hydra 6,9 cm, dan misil AGM-114R Hellfire. Apache AH-64E juga dibekali teknologi dan kemampuan yang super canggih, seperti radar longbow dan multi-target acquisition and destination system atau MTADS. TNI AU juga memiliki 2 helikopter lainnya yang dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia. Eits, belum selesai. Masih ada pesawat udara nirawak atau Puna jenis Medium Altitude Long Endurance atau MEL yang diberi nama Black Eagle. Kemenhan juga akan kembali melanjutkan proyek tertunda, yaitu pembuatan pesawat tempur canggih generasi 4.5 yang dinamai Proyek Korean Fighter Experiment Indonesia Fighter Experiment atau KFX IFX. Gimana, rampur TNI AU keren-keren kan? Sedangkan Angkatan Udara Malaysia atau Tentara Udara di Raja Malaysia disingkat TUDM juga memiliki helikopter serang ringan yaitu MD-530G. Helikopter ini ditenagai oleh mesin Rolls-Royce 250C30 yang dapat terbang dengan kecepatan maksimum jelajah 250 km per jam dengan jarak tempuh 420 km. Helikopter MD-530G ini dilengkapi dengan persenjataan roket pemandu 70 mm. Tidak hanya itu, helikopter ini juga dilengkapi Gatling Gun 7,62 mm 134DH Dillon Aero yang mampu menyimpan hingga 3.000 butir amunisi serta roket Arnold Defense M260. Wah, ternyata rampur angkatan udaranya nggak kalah keren juga ya. Melihat ulasan tadi bukannya sombong atau gimana nih, tapi rampur buatan Indonesia jauh lebih beragam dibanding Malaysia. Itu tanggapan Mimin sih. Kalau kalian gimana? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.